Merdeka belajar wujud yang nyata. Pak Domi, Selamat pagi Pak Sergio. apa kabar hari ini? Puji syukur kabar baik. Oke, ya kebetulan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi bersama dengan Pak Domi. Kira-kira di kelas berapa ya? Di kelas 7 Pak Guru. Oh, kelas 7 berarti kurikulum merdeka ya? Ya, kurikulum merdeka. Oh ya. Oleh karena itu, sebelum sebentar kita ke kelas melaksanakan kegiatan observasi, sebelum itu pada kesempatan ini saya bertemu dengan Bapak untuk melakukan kegiatan pra-observasi atau kegiatan sebelum dilaksanakannya observasi. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran sebentar? Ya, jadi tujuan pembelajaran sesuai dengan materi yaitu tentang wilayah negara Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran itu setelah untuk peserta didik setelah mempelajari materi tentang wilayah negara Indonesia, mereka itu diharapkan mampu memahami dan menghargai wilayah negara Republik Indonesia dan karakteristik daerahnya. Oh iya, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang sudah dijabarkan oleh Pak Guru dalam yang akan dilaksanakan sebentar dalam pembelajaran di kelas. Kira-kira apa KD atau indikator yang akan Bapak sajikan sebentar dalam pembelajaran? Jadi indikatornya itu yang pertama memahami dan menghargai wilayah negara Republik Indonesia dan karakteristik daerahnya. Dan yang kedua itu menjelaskan pembentukan Indonesia sebagai negara kesatuan. Oke, terima kasih. Kira-kira apa metode yang akan Bapak gunakan dalam proses pembelajaran sebentar? Ya, metodenya itu yang saya gunakan sesuai dengan materi yaitu metode saintifik dan model pembelajaran itu PBL, Problem Based Learning. Kira-kira apa alasan dari pemilihan mungkin menurut Bapak yang cocok dalam kegiatan sebentar itu adalah metode itu? Ya, alasannya apa? Kenapa saya pilih metode ini? Karena yang pertama kita tentu harus dalam proses pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Ya, kalau menurut saya Bapak metode pembelajaran ini mungkin paling pas sesuai dengan materi dan itu lebih memberikan kesempatan kepada peserta didik itu untuk mereka bisa berkolaborasi dengan teman dalam diskusi kelompok nanti. Oh ya, jadi lebih kepada bagaimana pembelajaran berpusat pada murid, bergerak pada murid dengan membentuk kelompok dan mereka berdiskusi menemukannya. Terus kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai dari proses pembelajaran sebentar itu apa kira-kira? Ya, dalam proses pembelajaran yang ingin dikembangkan itu tentu yang berkaitan dengan kompetensi pengetahuan, terus yang berkaitan dengan keterampilan dan juga berkaitan dengan sikap, karena semuanya itu dalam proses itu nanti ada dia punya penilaian. Oh ya, berarti sebentar itu dalam prosesnya itu ada penilaian di tiga itu, ada kompetensi di pengetahuan, keterampilan dengan yang sikap. Terus kira-kira ada persiapan lain yang persiapan tertulis apa saja yang Bapak miliki? Apakah ada LKPD apa-apa sebagai bahan ajar dan sebagainya? Ya, tentu ada. Yang paling pertama itu modul atau RPP itu sebagai panduan. Yang kedua itu selain itu juga ada video pembelajaran yang disiapkan. Selain video pembelajaran ada wacana nanti yang akan diberikan kepada setiap orang untuk membacanya. Terus ada instrumen penilaian karena dalam proses itu nanti juga ada nilai. Selain itu juga ada media. Oh ya, berarti ada banyak hal yang dipersiapkan itu, mulai dari media, alat peraganya ada, wacana, terus ada video pembelajaran. Ya, terima kasih Pak Guru, semuanya sangat baik. Terus yang berikutnya, kira-kira strategi yang dipersiapkan oleh Bapak terhadap pembelajaran sebentar itu bagaimana? Ya, strateginya itu tentu akan sesuai dengan apa yang sudah saya susun, saya rencanakan di dalam modul ajar. Nanti di dalam kelasnya nanti ya kita bisa lihat dengan situasi di dalam kelas sesuai dengan kondisi yang dialami oleh siswa nanti. Oh iya,
Ah, terus kira-kira tentu dalam kegiatan pembelajaran sebentar, apalagi kalau Bapak sudah menguasai dan sudah sering melakukan pembelajaran di materi ini, pasti ada materi-materi yang menurut Bapak itu dianggap sulit oleh siswa. Berdasarkan pikiran Bapak, kira-kira ada atau tidak? Tentu ada. Ada materi yang ini kan ada dua indikator. Kalau misalnya memahami dan menghargai wilayah, ya itu kalau menurut saya sih agak bisa dipahami oleh siswa, tetapi kalau yang berkaitan dengan pembentukan Indonesia sebagai negara kesatuan, ya itu mungkin siswa ada, karena materinya agak sedikit berat. Oh ya, jadi ada materi yang lebih sulit, ya, yang menurut Bapak kira-kira kalau terhadap materi yang sulit itu apa yang akan Bapak buat? Ya tentu nanti itu yang sesuai dengan rencana, sesuai dengan yang saya buat di dalam modul ajar itu, berkaitan dengan materi-materi yang saya anggap untuk siswa itu agak sulit, ya itu yang saya buat itu yang pertama ada dia punya videonya, lalu yang kedua ada dia punya medianya, selain itu juga ada penjelasan dari saya sebagai guru, ya mungkin dengan ketiga cara itu bisa memenuhi kebutuhan murid lah akan materi yang dianggap agak sedikit berat. Kira-kira dalam pembelajaran sebentar adakah pembelajaran berdiferensiasi? Ya, karena sesuai dengan dia punya macam ada video, ya itu juga salah satu cara memenuhi kebutuhan peserta didik itu yang tidak punya tipe belajarnya. Kan ada siswa yang tipe belajarnya dia mendengar, lalu dia hanya dengan cara melihat dan juga dengan cara membaca begitu. Bahkan ada yang ketiga-tiga itu, makanya kita harus siapkan itu. Oh ya, jadi saya melihat Bapak sudah mempersiapkan segala sesuatu, termasuk di dalamnya itu yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana pemetaan kebutuhan peserta didik itu sangat penting. Kita sehingga dalam proses sebentar kita bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari peserta didik, karena fokus dari pembelajaran di kelas itu adalah kemampuan atau pemahaman peserta didik itu semakin meningkat atau semakin baik. Terus yang berikutnya, berarti ada 4 orang yang tidak hadir, ya, dengan alasan keterangan sakit. Ya, kita doakan semoga pertemuan berikutnya itu bisa hadir kembali bersama kita di sini, ya. Baik, kita lanjut dengan materi kita, ya. Dari kita hari ini masuk pada tujuan pembelajarannya ketiga, yang merupakan materi yang terakhir untuk di semester 1. Ya. Di mana sudah 2 tujuan pembelajaran yang sudah kita lewati.
Dan mungkin ada yang masih ingat kira-kira materi yang sudah pernah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya itu tentang apa sih? Ya, norma dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu merupakan materi atau tujuan pembelajaran yang sudah kita lewati dan diakhiri dengan penilaian hari yang kemarin, ya. Dan hari ini kita masuk pada materi yang baru, yaitu tentang kesatuan Indonesia dan karakteristik wilayah negara itu. Ya, dan ini kita akan berbicara tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Coba perhatikan di layar depan itu. Itu gambar apa? Hah? Kata apa nih? Ya, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, mungkin ada yang bisa menyebutkan kira-kira ada berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia? Berapa provinsi? Itu merupakan bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kamu tidak tahu itu mana? Berapa provinsi? Negara kesatuan Republik Indonesia. 5. Secara keseluruhan tidak ada yang besar kecil. Hendra, berapa jumlah semua pulau yang ada di wilayah negara Republik Indonesia? Dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kalau pulau terbesar itu apa? Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Papua. Itu ada yang tapi ada juga pulau-pulau yang kecil. Ya. Baik, tema kita hari ini yaitu tentang wilayah negara Indonesia. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang harus dicapai ya, oleh kalian sebagai peserta didik setelah mempelajari materi tentang wilayah negara Indonesia, bahwa yang pertama kalian itu diharapkan mampu memahami dan menghargai wilayah negara Indonesia dan karakteristik daerahnya, keunikan yang ada di dalam suatu daerah yang ada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua juga bahwa kalian sebagai peserta didik mampu menjelaskan pembentukan Indonesia sebagai negara kesatuan. Ya, jadi ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini dengan tema utamanya itu adalah wilayah negara Indonesia. Baik, berkaitan dengan materi tentang wilayah negara Indonesia, ini Pak Guru ada siapkan wacana ya yang berjudul Rumah di Dua Negara, Bendera Tetap Merah Putih. Ya. Jadi Pak Guru minta perwakilan ya yang putra satu dan yang putri satu. Yang putri siapa yang mau bantu? Anak harus punya bisa berani. Oh putri ini, iya. Yang putra. Oke. Yang mana yang duluan? Yang putra. Oke, yang putra. Dia beri silakan. Yang lain tidak boleh bersuara. Yang bersuara itu hanya dia yang maha saja. Ya. Dan belakang bisa lihat? Bisa? Bisa. Jelas tulisannya? Ya. Oke, dia beri silakan. Suara besar. Rumah di dua negara, bendera tetap merah putih. Pak Mata Bunara, orang Bugis, tentu saja keluarganya berasal dari Sulawesi. Tetapi dia tinggal di desa Aji Kuning di Pulau Sebesi.
bagian. Di sebelah selatan masuk wilayah Indonesia, sedangkan di utara menjadi bagian Malaysia. Ada 7 patok beton yang menjadi penanda pembatasan tersebut. Warga setempat boleh bolak-balik antar dua negara secara bebas, antar militer dengan posnya untuk mengawasi. Tanah milik Pak Masyarakat. Terima kasih sudah dulu. Pak Adil yang perempuan lagi. Silakan. Rumah di dua negara, bendera tetap merah putih. Pak Mapangara orang Bugis, tentu saja keluarganya berasal dari Sulawesi, tetapi dia tinggal di desa di Pulau Sebati, sebuah pulau di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Di pulau itulah Pak Mapangara membangun rumahnya. Yang unik, rumah Pak Mapangara berdiri di dua negara yang berbeda. Rumah utamanya memang pintu masuknya ada di negara Indonesia, sedangkan dapurnya ada di negara Malaysia. Rumah itu ada di perbatasan kedua negara. Pak Mapangara setiap hari bolak-balik antar negara. Mengapa bisa begitu? Pulau Sebati memang dibelah menjadi dua bagian. Di sebelah selatan masuk wilayah Indonesia, sedangkan di utara menjadi bagian Malaysia. Ada 17 patok beton yang menjadi penanda perbatasan tersebut. Warga setempat boleh bolak-balik antar kedua negara secara bebas. Ada militer dengan posnya untuk mengawasi. Tanah milik Pak Mapangara. Baik, di acara itu dia berjudul apa? Ya, rumah di dua negara, bendera tetap merah putih. Ya, tadi sudah ada orang baca toh. Sekarang ke rumah tanya kalian kira-kira apa isi dari bacaan itu? Itu dia menceritakan tentang apa? Satu orang. Oh, silakan. Dia menceritakan rumah Pak Mapangara. Rumah Pak Mapangara yang berada di antara dua wilayah negara, yaitu negara Malaysia. Tetapi walaupun rumahnya itu berada di dua wilayah negara, tetapi benderanya tetap merah putih. Maka beliau itu merupakan warga negara Indonesia. Ya. Oke. Nah, kita lihat sedikit tentang materi ya, yang berkaitan dengan wilayah negara Indonesia. Nanti sebentar setelah aku sampaikan sedikit tentang materi tentang wilayah negara Indonesia, ya, nanti kalian diskusi dalam kelompok dengan pertanyaan yang diberikan dalam bentuk LKPD. Ya, berkaitan dengan wilayah negara Indonesia. Sekarang perhatikan di gambar depan itu. Ya, itu adalah gambar Gajah Mada. Ya. Gajah Mada itu terkenal dengan salah satu sumpah, yaitu Sumpah Palapa. Ya, jadi Sumpah Palapa itu yang menyatukan wilayah Nusantara yang saat ini adalah wilayah negara kesatuan Indonesia. Ya. Jadi Gajah Mada atau Sumpah Palapa ini sebuah negara. Ya. Jadi ada 3 unsur utama. Ya. Ada wilayah, ada penduduk, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Ini merupakan unsur berdirinya sebuah negara. Dan jangan lupa ada salah satu unsur lagi yang tidak kalah penting, yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Ini merupakan unsur terbentuknya sebuah negara. Dan yang akan kita bicarakan itu adalah tentang adanya wilayah persatuan. Dan ini merupakan rujukan untuk membentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Jadi beliau punya rujukan itu adalah seperti sebagaimana wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Majapahit dengan bebas derajat bintang. Sedangkan dalam pembagian belahan barat atau timur, bahwa wilayah Indonesia itu berada di antara belahan timur bumi, ya, itu disebut berada di antara 95 sampai dengan 141
derajat. Sampai sini paham? Bisa tak? Ya, itu berkaitan dengan wilayah negara Republik Indonesia. Baiklah, kalau begitu, ya. Selanjutnya kalian ya, aku akan bentuk kalian dalam kelompok ya, diskusikan LKPD seperti yang ada di layar depan. Ya. Jadi kelompok ini, yang ini satu kelompok ya, 6 orang. Ini tadi satu kelompok, nanti servis untuk masuk ke depan sini. Siapa? Indra untuk masuk ke depan sini. Atau servis saja? No. Silakan. Ini langsung balik meja. Balik. Balik. Itu materi diskusi LKPD itu ada di depan, ya. Sebagai sumber rujukannya itu kalian silakan buka buku paket di halaman 55. Halaman 55. Sudah? Oke, silakan masing-masing kelompok dituliskan dengan pertanyaan yang ada di depan. Nomor 1, suatu negara dikatakan menjadi negara jika telah memenuhi beberapa unsur seperti wilayah. Ya. Pertanyaannya, mengapa suatu negara harus memiliki wilayah dan hubungan hal tersebut dengan arti dari wilayah negara? Ya toh? Itu mungkin ada wilayah. Aku mau melayani dan sekarang. Ya, bisa? Paham, Pak? Usulan tadi yang boleh sampai tadi. Muhammad yang ambil tadi. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami akan melaporkan hasil diskusi kami. Perhatikan yang silakan. Pertanyaan nomor 1. Suatu negara dikatakan menjadi negara jika telah memenuhi beberapa unsur seperti wilayah. Mengapa suatu negara harus memiliki wilayah? Hubungannya hal tersebut dengan arti wilayah negara. Jawab, wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan dan laut, teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Mengapa suatu negara harus memiliki wilayah? Supaya kita bisa mengetahui batas wilayah kita, supaya kita bisa aktivitas wilayah kita. Nomor 1 ya. Ya, nomor 2. Bagaimana usulan para pendiri negara terkait wilayah negara
Oke, selamat pagi Pak Domi, selamat pagi Ibu pengajar praktik. Pada kesempatan ini saya akan kembali berdiskusi dengan Pak Domi tentang tahapan pelaksanaan observasi, khususnya tentang tahapan yang ketiga, yaitu di tahapan pasca observasi. Jadi pelaksanaan observasi untuk mata pelajaran PKN sudah dilakukan, mulai dari tahapan pra-observasi, tahapan observasi, dan hari ini itu masuk di tahapan pasca observasi. Tentunya pelaksanaan observasi di kelas itu saya melihat sudah ada banyak hal yang sangat bagus yang sudah dibuat oleh Pak Domi dalam pembelajaran PKN. Oleh karena itu, sebagai bentuk semacam refleksi kembali, umpan balik terhadap pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, pada kesempatan ini mungkin saya memberikan catatan atau refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Pak Domi. Saya merincikannya dalam ada 3 tahap ini, mulai dari di tahap perencanaan, pelaksanaan, dengan refleksi. Terus saya melihat bahwa di tahap perencanaan itu sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat saya lihat itu mulai dari persiapannya, mulai dari media pembelajarannya ada, alat dan bahan, terus ada catatan-catatan tertentu yang akan dibacakan oleh peserta didik itu ada, terus media pembelajarannya, terus sampai di penilaian dan soal itu, berarti perencanaannya sudah berjalan dengan baik. Untuk di tahapan pelaksanaan itu, saya melihat pelaksanaannya sudah berjalan dengan aman dan baik. Dimulai dari tahapan pembuka dengan doa dan sebagainya, sampai di tahapan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga itu penilaian dan refleksi. Itu semua sudah dilakukan oleh Pak Domi. Hanya tinggal ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu harus lebih nampak. Yang mau kita tunjukkan itu dari siswa itu, mereka bisa menampilkan mulai dari diferensiasi konten, itu terus proses dan produk apa yang harus bisa dihasilkan oleh peserta didik terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Yang selanjutnya saya mau bertanya, kira-kira apakah pelaksanaan itu sudah sesuai dengan perencanaannya Pak Guru atau bagaimana? Terima kasih Pak Serius. Kemudian dari pelaksanaan pembelajaran pada saat itu tentu sesuai dengan perencanaan, tetapi beberapa situasi yang terjadi di dalam ruangan kelas itu ya, ada hal-hal tertentu yang sebagai manusia kan kadang lupa ya, karena dalam perencanaan yang bagus, tetapi dalam pelaksanaan itu kita perlu apa juga dengan waktu, karena di dalam pembelajaran itu waktunya hanya 2 jam saja. Terkadang di dalam perencanaan itu tersusun dengan rapi, tetapi dalam pelaksanaan itu ada bagian-bagian tertentu yang lupa. Jadi itu catatan dari Pak Domi. Tapi tahapannya sudah berjalan dengan tahapannya sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaan tidak sepenuhnya lah, ada bagian kecil saja yang dan pada saat kegiatan pra-observasi saya sempat berdiskusi. Jadi pembelajaran yang mau diterapkan itu pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Kira-kira menurut Pak Guru itu dalam pelaksanaannya sudah nampak atau tidak bahwa pembelajaran PPKN itu sudah berpihak pada murid atau tidak? Ya, hanya kalau mau dilihat sesuai dengan cara rencanakan itu sebagian besarnya berpihak, karena saya sudah sediakan itu media,
itu sesuai dengan tipe belajar siswa yang ada dalam ruangan itu. Ada yang dia bisa melihat, karena ada tipe anak yang dia sukanya melihat sambil mendengar. Terus yang mungkin itu. Ya. Jadi pelaksanaan itu lebih pada pemetaan kebutuhan belajar Siswa. karena saya lihat itu ada yang mereka mengamati, ada yang membaca berdasarkan tipe-tipe kebutuhan belajar yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Jadi menurut Pak Guru itu pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan rencana awal atau masih ingin diperbaiki lagi? Untuk di setiap itu pertemuan itu pasti harus ada perbaikan toh. Karena kita melihat dalam proses itu belajar itu kan biasanya di akhir itu ada dia punya biasanya saya lakukan itu tes itu pemahaman siswa tentang materi yang sudah dipelajari itu di hari itu. Ada siswa juga yang dia benar-benar paham, ada yang sebagiannya itu juga belum terlalu paham. Makanya kalau dalam setiap pertemuan itu paling tidak kita harus banyak inisiatif supaya bisa memenuhi kebutuhan murid. Terima kasih Pak Domi. Terus yang menjadi catatan saya tinggal di diferensiasi produknya yang harus dimunculkan lebih banyak. Itu yang catatan. Kalau untuk proses dengan konten itu sudah memenuhi dia berdasarkan kebutuhan belajar ini dari peserta ini. Oke, yang terakhir Pak Guru, kira-kira apa rencana tindak lanjut terhadap proses pembelajaran yang ada? Untuk rencana tindak lanjut mungkin pada pertemuan selanjutnya itu dia punya rencanaan itu misalnya modul mungkin lebih ini lagi buat lebih hanya sesuai dengan perkembangan lah itu supaya bisa menjawab kebutuhan siswa yang ada dalam ruangan. Dan kedepannya juga mungkin bisa memanfaatkan waktu itu secara efektif karena waktu hanya 2 jam, tetapi bagaimana kita membuat itu supaya dia punya sesuai dengan perencanaan itu bisa terlaksana semuanya. Ya, jadi terima kasih Pak Domi. Jadi untuk rencana tindak lanjut yang dibuat oleh Pak Guru dalam pembelajaran ke depan lagi